Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu Guru, dan anak-anak sekalian. Puji Tuhan kita masih bisa beribadah kembali. Oleh karena rahmat Tuhan, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru, kesehatan yang Tuhan tetap berikan buat kami. Terima kasih banyak Tuhan, segala syukur kami berikan kepada Tuhan karena kami tahu Engkau Tuhan yang sangat baik, Engkau Tuhan yang sangat luar biasa di dalam hidup kami. Tuhan, kami akan memuji Engkau, kami akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini waktu kami berikan yang terbaik buat Tuhan, agar benar Tuhan Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, apa kabarnya semua Bapak Ibu dan anak-anak sekalian? Saya percaya kita semua sehat, kita semua luar biasa, kita semua sukacita. Kita akan memuji Tuhan kita karena Dia adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, karena tidak terbayang kebesarannya dan kuasanya. Puji nama Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mulia. Tidak ada satupun yang bisa menandingi kuasanya, keajaibannya, kebaikannya. Kita mau katakan nama Yesus
itu adalah nama yang luar biasa di dalam hidup kita. Tuhanku Maha Besar. Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita akan merenungi firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan.
Selamat pagi, selamat kita memuji dan memuliakan Tuhan. Terlebih pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita berkenan kepada Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, terlebih mendengarkan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh berkenan kepada Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati kami pada pagi hari melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, sampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini, saya berikan tema mencintai hidup dengan menjaga ucapan. Mencintai hidup dengan menjaga ucapan. Kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 13. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Kalau kita perhatikan ayat-ayat ini adalah merupakan petunjuk bagi kita semua, bagi semua orang yang dikatakan mau mencintai hidup atau mau menikmati hidup, mau melihat hari-hari yang baik. Dalam terjemahan lain dikatakan orang yang suka akan hidup dan beroleh masa yang baik. Nah, di dalam hal ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan yang disampaikan oleh Petrus, supaya kita melihat hari-hari yang baik, masa depan yang Tuhan sudah rancangkan bagi kita. Jadi ini perlu kita perhatikan. Apakah kita orang yang mencintai hidup? Apakah kita orang yang mau hidup yang baik? Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, pasti kita dengan tegas dan mantap menjawab, ya, saya mau mencintai hidup. Mencintai hidup saya. Kita semua pasti setuju dengan jawaban itu. Namun, bagaimana kita bisa mencintai hidup? Jadi banyak orang mau hidup dengan baik, tapi bagaimana caranya mencintai hidup itu sehingga kita melihat masa depan yang baik? Pertanyaan ini yang tidak mudah dijawab, sulit dijawab, karena jawaban yang harus diberikan itu membutuhkan penjelasan atau keterangan yang benar-benar berbicara mengenai masalah realita hidup kita sehari-hari. Kalau kita memperhatikan realita kehidupan kita sehari-hari,
sangat sulit. Kita mudah untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang kadang-kadang menyakiti hati orang lain. Lalu kita katakan kita mau melihat hari-hari yang baik. Tetapi kalau kita tidak menjaga lidah kita, maka hal itu tidak mungkin kita dapatkan. Malahan kita menjadi celaan bagi orang. Oke, apakah kita ini memang orang yang benar-benar mencintai hidup? Atau justru sebaliknya, menjadi orang yang mencintai diri sendiri, meremehkan atau melecehkan diri sendiri, sehingga melalui sikap itu orang lain merendahkan kita. Jadi kalau kita perhatikan, ternyata kita direndahkan, kita diremehkan, kita dilecehkan orang karena kita sendiri. Lalu kita katakan kita mencintai hidup, kita mau melihat hari-hari depan yang baik, tapi ternyata kita dicela, kita diremehkan, kita direndahkan karena ucapan kita sendiri. Firman Tuhan katakan, dengan ucapanmu engkau dibenarkan, dan dengan ucapanmu pula engkau akan disalahkan. Jadi apa yang disampaikan Petrus ini adalah sesuatu yang perlu diperhatikan oleh setiap orang yang mencintai hidup, khususnya bagi anak-anak yang masih muda, yang kadang-kadang tidak bisa mengendalikan emosinya. Tapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kita disadarkan semua. Nah, entah kita sadar atau tidak, kita sering melakukan sesuatu yang membuat orang lain tidak menghargai, menghina, merendahkan, dan mengejek kita. Melalui apa? Melalui ucapan kita. Jika dicermati, sebenarnya bukan kemauan mereka untuk menghina atau merendahkan kita. Jadi bukan kemauan orang untuk menghina kita, untuk merendahkan kita. Tetapi karena kata-kata kita, sikap kita, dan tindakan kita membuat mereka merendahkan kita. Di dalam 1 Timotius pasal 4, 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan demikian. Khususnya bagi anak-anak muda. 1 Timotius 4 ayat 12, Rasul Paulus menasihati Timotius masih muda, Timotius yang masih remaja, sehingga Rasul Paulus katakan begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Itu satu, dalam perkataan. Paulus memulai dengan kata dalam perkataanmu, dalam ucapanmu. Yang kedua, dalam tingkah lakumu, sikapmu, cara hidupmu. Terus yang ketiga, dalam kasihmu. Terus yang keempat, dalam kesetiaanmu. Dan yang kelima, yang keenam, dalam kesucianmu. 5 hal ini sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dan khususnya sebagai anak-anak remaja Kristen yang percaya kepada Yesus. Kita harus menjadi teladan. Dikatakan Rasul Paulus kepada orang-orang percaya, tetapi seharusnya bukan hanya bagi orang percaya, tapi kepada semua orang. Sehingga dimanapun kita berada, melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita atau sikap kita, tindakan kita, kasih kita dan kesetiaan, serta kesucian hidup kita, kita menjadi teladan, kita menjadi berkat. Sehingga tidak mudah orang mencela kita, merendahkan kita. Nah, kita perhatikan tadi, bagaimana dengan Petrus? Petrus menasihati, dan ini merupakan pengalaman dari Petrus. Itulah yang diamati oleh Petrus. Ia berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik,
ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi sangat penting orang dengan mudah bisa mengatakan mencintai hidup. Mau melihat hari depan yang baik, mau diberkati oleh Tuhan. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Karena apa? Karena tidak menjaga ucapannya terhadap yang jahat dan yang menipu. Jadi jangan sampai kita dilecehkan, jangan sampai kita dihina karena kita tidak jujur. Kita mengucapkan kata-kata dengan seenaknya. Sebagai anak-anak remaja, khususnya anak-anak Immanuel, mari kita menjaga ucapan kita menjaga sikap kita, sehingga dapat menjadi berkat bagi semua orang, baik di lingkungan sekolah, baik di lingkungan pergaulan di mana kita berada, dan juga di dalam lingkungan keluarga. Karena dengan kata-kata yang benar, kata-kata yang baik, banyak orang akan mempercayai apa yang kita katakan dan lakukan. Jadi melalui perkataan kita yang benar, melalui ucapan kita yang baik, orang akan mempercayai apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Jadi ini penting di dalam kehidupan kita. Pemahaman mengenai mencintai hidup bukan hanya sebatas ingin merasa nyaman. Oh, saya mau melakukan sesuatu yang baik, mengucapkan sesuatu yang baik supaya saya nyaman. Bukan. Jadi pemahaman mengenai mencintai hidup bukan hanya sebatas ingin merasa nyaman di dunia ini atau bisa menikmati berkat Tuhan semata. Tetapi, perhatikan ini. Tetapi, mencintai hidup itu sampai pada pemahaman tentang jaminan hidup yang kekal. Tentang keselamatan kita. Jadi rupanya, apa yang kita lakukan di dalam dunia ini, melalui ucapan-ucapan kita, sikap tingkah laku kita, itu akan mempengaruhi sampai kepada kehidupan yang kekal, sampai kepada keselamatan. Jadi bukan hanya supaya kita nyaman dalam dunia ini, supaya hidup kita baik dalam dunia ini, tidak. Tetapi mari kita melakukan itu dengan tujuan. Di dunia ini kita menjadi berkat, dapat menjadi berkat bagi semua orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terlebih kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi karena kita orang yang percaya kepada Yesus, maka kita harus hidup sesuai dengan cara Yesus hidup. Ayat terakhir kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 26. Yakobus 1 ayat 26. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya atau ucapannya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi ibadah itu, penyembahan kita kepada Tuhan itu, doa kita kepada Tuhan itu seharusnya mempengaruhi sikap hidup kita, mempengaruhi cara hidup kita, dari ucapan kita, dari tingkah laku kita, dari kasih kita, dari kesetiaan kita, dan kesucian hidup kita. Inilah yang membuat kita
dapat menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi keluarga, dan bagi semua orang. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terlebih ada jaminan keselamatan, yaitu memperoleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Biarlah melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini, kita semua, termasuk anak-anak dan siapapun yang mendengarkan renungan ini, mari kita menjaga ucapan kita. Mari kita menjaga tingkah laku kita, sehingga kita memperoleh hidup yang baik. Kita meraih hidup yang baik, terlebih memperoleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara di dalam kehidupan kami. Bagaimana kami hidup di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami harus menjaga ucapan kami, perkataan kami, sehingga perkataan-perkataan kami itu dapat menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkan, baik di lingkungan sekolah kami, baik di lingkungan pergaulan kami, maupun di dalam lingkungan keluarga kami. Dan orang-orang yang mendengarkan perkataan kami diberkati oleh Tuhan, dan mereka memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat mengendalikan diri kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.